Assalamualaikum, kembali lagi ke channel Aguswan. Kali ini saya akan memberikan cara bagaimana pengisian materi LMS Coding 2025. Bagaimana caranya? Langsung kita mulai. Jangan lupa subscribe Aguswan. Ya, pertama-tama kalian masuk saja, langsung saja di beranda ruang GTK, linknya seperti ini, dan masuk di bagian diklat. Diam bro. Nah, ini anak saya ikut juga ya. Lalu klik bagian BGTK ini. Jangan diganggu sayang. Nah, selanjutnya ini untuk SD sampai SMA. Nah, selanjutnya kalian masuk saja ke semua modul. Peserta dan guru ini kita abaikan saja. Tapi kalau kalian mau lihat-lihat bisa. Langsung saja klik semua modul. Nah, di sini dalam 5 hari kalian pelatihan, kalian akan menyelesaikan 5 modul saja ya. Modul 1 materi coding, modul 2 berpikir komputasional, modul 3 konsep dasar, modul 4 pemanfaatan, modul 5 pedagogi coding. Nah, ini punya saya sudah selesai semua. Jadi untuk on the job training ini setelah kalian 5 hari itu. Ini waktunya 3 bulan ya. Waktunya 3 bulan sampai sampai evaluasi ini. Nah, nanti setelah kalian pelatihan 5 bulan, kalian nanti akan ada dalam 3 bulan itu sebulan sekali pertemuan dengan pematerinya. Oke, langsung di sini saya berikan cara menjawab atau mengerjakan. Nah, di sini kalian baca saja, belajar mandiri, refleksi mandiri. Ini saya skip saja, kalian bisa baca sendiri. Perangkat modul ini bisa kalian baca. Perangkat pembelajaran. Nah, di sini poin pentingnya. Unggah tugas peta konsep. Nah, tugas peta konsep ini kalian membuat mind map saja ya. Kalian membuat mind map. Ini saya memberikan cara mengerjakannya saja. Nanti untuk kalian ingin melihat contoh mind map, contoh tugas-tugasnya akan saya upload dan kalian bisa kopas saja di video saya selanjutnya. Nah, untuk mengerjakan LK.1 tugas dan penguatan ini kalian harus perhatikan yang ini. 1.1 dan materinya ini ya. Materinya kalian klik. Jangan sampai salah. Nah, di sini kalian unduh. Klik saja kalian unduh. Selanjutnya, nah setelah kalian unduh, kalian buka saja, baca-baca. Di sini nanti akan ada cara mengerjakannya ya. Nah, setelah kalian baca tadi materinya, di sini kalian akan disuruh di sini ya, tugasnya ini membuat tujuan pembelajaran. Jadi kalian membuat CP dan TP-nya ya. Jadi sebelum TP ini kalian buat CP-nya dulu. Serta nah ini. Jika sudah, kalian kembali saja ke semua modul. Masuk ke peta konsep. Nah, ini untuk peta konsepnya ini tentang di materi yang ini tadi ya. Peta konsepnya. Resuman. Jadi di situ nanti kalian disuruh meresum. Jadi nah, yang ini tadi kita kembali dulu. Tugasnya ada 2 ya. Peta konsep dan resum. Nah, untuk ini TP dan CP ini kalian setelah dibuat kalian kirim di sini, kerjakan, upload file. Nah, di sini saya sudah ya. Nih, upload file, klik saja dan cari. Di sini kalian tulis saja nama kalian ya. Kalian tulis saja untuk komen tuh nama kalian atau kalian mau mengomen apapun terserah ya, yang baik-baik. Untuk penguatan ini namanya nanti kalian disuruh membuat RPD, rencana pengembangan diri. Nah, rencana pengembangan diri ini kalian berdasarkan materi per modul tadi ya.
kalian setelah merangkum nanti kalian akan disuruh membuat rencana pengembangan diri berdasarkan materi modul 1 tadi. Jika sudah, ini singkat saja. Jika sudah nih, nah ini yang sangat penting nanti dimulai modul 2 dan modul 4 sampai modul 5 ya. Di modul 2 sampai modul 4 nanti kalian akan disuruh membuat RPP atau disebut perencanaan pembelajaran mendalam. Disebut dengan bahasa barunya bukan RPP lagi tapi PPM, perencanaan pembelajaran mendalam. Itu kalian berdasarkan 2 modul ini ya, modul 2, 3, dan 4. Nah, modul 2 itu seperti apa? Bisa kalian baca-baca. Ini ada mind map juga. Nah, modul 2 ini lebih banyak ya tugasnya. Nah, setiap modul ini kita disuruh untuk membuat resume. Nah, jadi setiap resume itu kalian mengunggahnya di mind map ini ya. Jadi cara mengunggahnya itu kalian jangan satu-satu. Kalau satu-satu dia akan tertimpa. Langsung saja di sini, contoh seperti ini. Upload file. Tambahkan dokumen. Nah, jadi langsung 2 ini kalian buat ya. Jangan satu-satu. Kalau satu-satu dia akan tertimpa dan tidak terbuat 2 seperti ini. Oke. Kita cek modul 2 seperti apa. Nah, untuk modul 2 kalian bisa cek di modul 2 itu ya, lembar kerjanya ya. Cara mengerjakannya ini. Nah, nih. Soal dan cara mengerjakannya ini. Banyak siswa yang tidak bisa menyelesaikan tantangan coding karena terlalu mengikuti langkah tanpa berpikir kritis. Nah, ini materi yang kalian buat untuk studi kasus di di modul 2. Tuh. Modul 2. Nah, yang di sini ya, 2.1. Ini, ingat ini kodenya ini ya, 2.1. Nah, di sini pas kan nomor kerja 2.1. Kalian jadi untuk menyelesaikannya, untuk menjawabnya harus berdasarkan modul ya. Jangan cuma melihat soal yang di sini. Nah, kalau kalian hanya membaca yang di sini, pada ini yang diminta membuat rencana penyelesaian. Nah, dengan mengunggah LK21 ini ambigu soalnya ya. Di sini soalnya sangat ambigu. Jadi membingungkan. Apa di sini tidak ada. Nah, jadi kalian harus memperhatikan modulnya. Selanjutnya kalian bisa cek tugas mind map. Nah, mind map seperti ini. Buatlah mind map di atas kertas atau aplikasi. Ini saya menyarankan membuat melalui Canva saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini menjelaskan proses input. Nah, ini ada 3 poin di sini ya. Ada 3 poin yang harus kalian buat tentang mind map-nya. Jika sudah, untuk mind map itu kalian bisa unggah di LK. Nah, ini LK 2.2. Untuk kuis ini sangat mudah. Kalian bisa saja nanti cari-cari di Google jika tidak tahu jawabannya. Nah, setiap ada tugas mind map di sini, kalau di pengajar saya dia menyarankan untuk membuat resume dari modul tadi Bapak Ibu ya, modul dari modul 2. Setiap modul ada resume. Kalau di pelatihan BGTK kami seperti itu. Untuk penguatan ini sistemnya sama ya, RPD, rencana pengembangan diri berdasarkan modul tadi, Jadi setiap modul RPD-nya beda, tetapi susunannya mirip-mirip saja. Selanjutnya untuk modul 3 dan modul 4 ini konsepnya sama. Ini jadi semakin kesini semakin sedikit soalnya ya. Nah, ini banyak. Ini modul 4 ini sedikit. Lebih banyak tugas esai. Nah, di modul 5 ini tugas mendesain perangkat. Nah, ini yang penting.
Untuk tugas mendesain perangkat ini, kalian disuruh membuat yang namanya RPP coding. RPP khusus. Jadi RPP coding ini bukan RPP coding yang menyisip di setiap materi, tapi coding ini adalah mata pelajaran khusus yang namanya mata pelajaran khusus coding. Jadi tidak menyisip di setiap materi yang ada. Jadi ini mata pelajaran khusus ya. Jadi untuk RPP coding ini khusus coding. Nah, bahasanya sekarang bukan RPP, PPM. Cuma ada juga yang nyebut RPM, rancangan pembelajaran mendalam atau perancangan pembelajaran mendalam. Jika sudah, langsung bisa kalian upload seperti biasa. Selanjutnya, penguatan ini sama saja konsepnya dengan yang di atas. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada pertanyaan, tulis di kolom komentar dan nanti akan saya spill setiap jawaban, setiap tugas dari per modul 1 sampai modul 5. Jangan lupa subscribe dan komen dan like.